Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Pemimpin puja bakti yang kami hormati, segenap pengurus Karakasaba Wihara Mahasampati yang juga kami hormati, serta yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara semua. Sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, hari Minggu 29 Januari 2023, minggu lalu baru saja kita melewati tahun baru Imlek. Ya, tentu minggu-minggu ini masih dalam suasana tahun baru. Utamanya ya selain yang dewasa, ya Bapak Ibu, para remaja, anak-anak, ya tentu masih dalam suasana bahagia, suasana happy. Tentu ya hal ini menjadi berkah bagi kita semua. Ya, sebelum Bante menyampaikan pesan Dhamma, barangkali memperkenalkan diri dulu. Karena seingat saya, ya belum pernah memberikan pesan Dhamma di Dhammasala ini. Ya, kalau dulu beberapa tahun yang lalu rasanya pernah mengisi, tapi masih di Dhammasala yang bawah. Entah di lantai berapa, Bante tidak ingat. Ya, perkenalkan, ya saya Biku Ratana Jayo, atau Bapak Ibu kalau bertemu atau melihat atau ingin menyapa, ya cukup panggil Bante Ratana. Atau mau panggil Bante Ratana Jayo juga boleh secara lengkap. Saat ini saya tinggal atau berdomisili di Kepulauan Riau. Ya, Bapak Ibu pernah ke Kepulauan Riau? Ya, satu kota yang terkenal atau dua kota, ya Batam atau Tanjung Pinang. Dari Medan kalau naik pesawat biasanya 1 jam 15 menit sudah sampai. Dan cukup banyak penerbangan dari Medan ke Batam dan juga sebaliknya. Karena ternyata ya, di Kepulauan Riau atau di Batam khususnya banyak ya orang-orang yang asalnya dari Sumatera Utara atau dari Medan dan sekitarnya, dari Medan, Tebing, ya, dan kota-kota lain. Ya, saya 1 tahun belakangan di Kepulauan Riau, ya kadang di Batam, kadang di Tanjung Pinang, ya kadang di Bintan, kadang di Karimun, ya berpindah-pindah. Ya karena di sana bertugas sebagai biku pembina di Kepulauan Riau, ya jadi harus bisa berbagi waktu ya dengan wihara-wihara yang ada di sana. Kebetulan
biku STI atau biku Sangga Theravada Indonesia di Kepulauan Riau jumlahnya tidak banyak. Saat ini yang berdomisili di sana, biku dari STI hanya 2 orang. Hanya saya dengan Bante Gutadamo Mahatera di Batam. Nah kalau seperti hari ini, ya hari ini atau sejak tanggal 19 saya di Medan, ya berarti di sana hanya Bante Gutadamo sendiri. Ya ini jadi 1 tahun belakangan saya di Kepri, ya kadang juga di Perbaungan, ya di Wihara Jinapanya Sarana. Ya berbagi waktu, ya antara di Kepri, kadang kalau ke Medan ya di Perbaungan sana, kadang ke Mahasampati juga beberapa kali, ya kadang ke Kelumpang, ya kadang ke Polonia. Ya sebagai biku kelebihannya kalau menurut saya adalah tidak bosan. Apa Bante kok tidak bosan? Ya kalau sudah terlalu lama di satu tempat, ya bisa ke tempat lain. Ya sudah berapa hari di tempat lain, bisa ke tempat lain lagi. Nanti sudah berapa hari di tempat lain lagi itu, ya bisa kembali ke tempat asal. Selama di situ ada wihara, ada cetia, atau ada tempat kita untuk tinggal. Dan ada umat yang menyokong minimal makanan. Ya, 1 hari 1 kali pun tidak apa. Yang penting ada tempat tinggal dan ada yang menyokong makanan. Ya jadi ya ini perkenalan singkat. Ya semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya dan kalau bertemu di lain kesempatan ya silakan menyapa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pagi hari ini saya akan berbagi dhamma dengan topik yang sangat sederhana, bahagia berbuat baik. Ya saya pikir ini topik yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sederhana sekali. Ya kenapa? Ya karena hal yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang simpel, adalah hal yang sederhana, atau mungkin Bapak Ibu berpikir, Bante tanggal 29 hari Minggu ini ceramahnya tentang berbuat baik. Berbuat baik anak SMP juga tahu. Ya anak SD, anak kecil, ya dengar kata berbuat baik, rasanya mereka juga sudah tahu. Ya kalau mau dibuktikan nanti, kalau di sini ada SMP, Bapak Ibu bisa tanya anak-anak SMP dari kecil begitu. Anak-anak tahu tidak berbuat baik itu apa? Ya pasti mereka kebanyakan jawab tahu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari kata berbuat baik ini ada 1 kata di depannya. Apa? Bahagia, happy, senang. Ya bahagia ini 1 kata yang maknanya cukup luas, ya cukup banyak juga, dan masing-masing orang memaknai kata bahagia ini juga kurang lebih bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain, karena tingkat kebahagiaan atau bahagia menurut definisi atau perasaan masing-masing orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang bahagia, ya Bante saya bahagia, ya bisa punya pekerjaan, bisa punya pasangan, bisa punya anak yang baik, saya sudah bahagia Bante. Tapi bagi orang yang lain lagi, kadang hal yang tadi itu belum mampu membuat dia bahagia. Bante, saya baru bahagia kalau saya punya rumah 2 lantai, di tempat yang nyaman, tempat yang bersih. Saya baru bahagia kalau punya pasangan dengan syarat ini, syarat ini, syarat ini. Saya baru bahagia kalau anak-anak saya pintar, selalu juara kelas. Tingkat kebahagiaan satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda. Dan ini adalah hal yang wajar, yang umum. Kenapa?
Karena ekspektasi atau harapan tiap-tiap orang berbeda-beda. Nah, ini juga bergantung pada pengalamannya selama hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lalu ketika kata ini digabung, bahagia berbuat baik, satu hal yang ingin saya pesankan, yang ingin saya munculkan kembali adalah meskipun Bapak Ibu punya kesempatan berbuat baik, meskipun Bapak Ibu Saudara kita semua disadari atau tidak disadari, setiap hari sebenarnya sudah berbuat baik, tapi satu pertanyaan, apakah dalam melakukan perbuatan baik itu kita sudah bahagia? Nah, ya meskipun saya yakin, ya Bapak Ibu apalagi yang aktif ya di Wihara Mahasampati, ya sudah lebih dari 1 tahun ini wihara ini pembangunannya selesai, dibangun dengan sangat bagus, ya, sangat megah. Tidak hanya bagus, tidak hanya megah secara bangunannya, ya, secara gedungnya, tetapi secara kegiatannya juga aktif, banyak. Setiap hari bahkan ada pindah patah. Ya, bahkan di hari Minggu ada puja bakti, di hari-hari lain juga ada acara, ada sharing dhamma, barangkali juga ada meditasi. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang aktif di Wihara Mahasampati telah banyak berbuat baik. Ya, contoh pagi hari ini Bapak Ibu datang ke wihara ini sebenarnya sudah berbuat baik. Apalagi yang datang tadi pagi jam 6:30 sudah berangkat dari rumah, telah mempersiapkan makanan ataupun minuman untuk dipersembahkan kepada para bante, kepada para biku. Nah, itu juga satu perbuatan baik. Nah, satu pertanyaan yang patut kiranya sering-sering kita tanyakan, sering-sering kita tujukan kepada diri kita sendiri. Saya melakukan kebaikan ini yang telah difasilitasi oleh wihara, yang telah diberikan kesempatan yang sangat besar, sangat lebar, kesempatan berbuat baik diberikan oleh para bante, oleh para biku. Dan ketika saya menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik, apakah saya dalam berbuat baik itu benar-benar sudah bahagia atau belum? Kenapa? Ya, Sang Buddha menyampaikan, meskipun seseorang berbuat baik, ya, secara fisiknya dia berbuat baik, tetapi terkadang motivasinya untuk berbuat baik ini berbeda-beda. Ada orang berbuat baik karena takut. Bapak Ibu pernah berurusan dengan preman begitu? Ya. Ya, kalau sering di jalan pasti pernah lah ketemu preman. Buka usaha juga pastilah tahu yang namanya preman. Apalagi ini Medan. Medan terkenal. Ya, terkenal dengan banyak hal. Ya, makanannya, ya wisatanya, ya salah satunya. Ketemu preman, dia minta uang. Pernah terpaksa kasih uang ke preman? Pernah? Ah, udahlah Bante, saya kasih aja, dia cuma minta 10.000, dah kasih aja lah daripada ribut, daripada berantem, daripada urusannya panjang, daripada dia merepet, daripada saya tidak tenang, ini masih pagi, udahlah Bante, saya mau tenang. Disadari atau tidak disadari, Bapak Ibu, kita berbuat baik. Bapak Ibu kasih dana, apakah 5.000, apakah 10.000, atau juga mungkin 50.000, atau mungkin 100.000, berbuat baik, berdana. Tapi apakah dalam hati bahagia? Udahlah cepat-cepat pergi. Kalau kamu pergi saya bahagia. Kadang kita berada pada situasi demikian. Kadang kita berada pada situasi di mana seolah-olah kita berbuat baik, tetapi tanpa disadari kita melakukan perbuatan baik itu tanpa didasari kebahagiaan.
yang mendasari, yang menjadi penyebab, yang menjadi dasar kita melakukan perbuatan baik tadi adalah ketakutan atau rasa kengerian atau rasa khawatir. Ya, sudah tangkap maksudnya ya Bapak Ibu. Kedua, seseorang berbuat baik, seseorang kelihatannya secara fisik berbuat baik, melakukan kebaikan, tetapi bisa jadi dasar dia melakukan perbuatan baik itu adalah rasa malu. Oh, tadi takut. Takut dengan malu ini dua jenis emosi, dua jenis perasaan yang berbeda. Ya, orang dewasa, remaja umumnya sudah bisa membedakan. Ini rasa takut, ini rasa malu. Kalau anak-anak mungkin belum tentu paham. Tapi kalau yang sudah dewasa pasti sudah paham. Apakah betul Bante? Apakah bisa Bante kita berbuat baik atas dasar rasa malu? Contoh. Sekarang zaman kemajuan teknologi. Salah satu kemajuannya adalah dalam hal berkomunikasi. Ya, kita dimudahkan untuk berkomunikasi menggunakan smartphone, menggunakan telepon genggam. Nah, di smartphone itu ada aplikasi namanya WhatsApp. Di WhatsApp itu ada fitur untuk membuat grup. Grup itu, grup dalam aplikasi WhatsApp biasa digunakan untuk berbagai kegiatan. Kegiatan misalnya alumni, ya kegiatan keluarga, ya bisa juga kegiatan untuk merencanakan perjalanan. Satu hal lagi, kadang ada penggalangan dana dilakukan di grup WhatsApp. Menggalang dana. Misalnya, contoh, ada satu kegiatan, ada satu kebutuhan yang membutuhkan dana. Ya. Kemudian Bapak Ibu diundang masuk ke dalam grup WhatsApp. Nanti adminnya akan mengumumkan, ya Bapak Ibu Saudara, kita ada maksud kebutuhan dana untuk kegiatan ini, untuk pembangunan ini, untuk hal ini, hal itu. Bisa banyak sebabnya. Ya maka ya diperkenankan Bapak Ibu yang ingin berbuat baik dipersilahkan. Mengirim ke sini kemudian mencantumkan di sini. Ya Bapak Ibu mungkin tidak membuka grup itu karena ya enggak tahu siapa yang undang, isinya siapa. Ya 1 hari, 2 hari, 3 hari baru dibuka, baru lihat grupnya. Oh ternyata sudah ada orang-orang yang mengisi lebih dahulu. Si A, si B, si C, si D, si F. Ya mungkin sudah sampai 20 orang yang mengisi. Ada yang sekian ratus ribu, ada yang sekian juta, ada yang sekian puluh juta. Saya belum mengisi. Tapi melihat angkanya, melihat nilainya, kok ngeri gitu, kok menyeramkan, kok besar. Saya kalau tidak mengisi malu. Yang undang ke sini teman-temannya, yang undang ke sini sahabatnya, yang mengundang masuk ke grup ini teman-teman dekat gitulah. Mereka si A, si B, si C sudah mengisi, saya belum mengisi. Aduh, dalam hati tidak enak, dalam hati tidak nyaman. Dalam hati malu kalau sampai tidak mengisi. Ya sudahlah. Daripada malu sama teman-temannya, mau tidak mau mengisi. Disadari atau tidak disadari, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kadang kita berada dalam posisi seperti itu. Nah itu yang tidak ketemu secara langsung masih lebih aman. Tapi kalau situasi yang ketemu secara langsung, kelihatan orangnya, yang lainnya berdana, yang lainnya menyumbang, giliran tiba
kita tidak ikut berdana, rasanya juga tidak nyaman, rasanya malu. Tapi disadari atau tidak disadari, kadang kita berada pada situasi seperti itu, kita berbuat baik, kalau mau diteliti, dasarnya adalah rasa malu kalau kita tidak ikut berdana. Ini dua contoh. Ya, seseorang bisa berbuat baik, kelihatannya berbuat baik, tetapi tidak disertai dengan bahagia. Yang satu disertai ketakutan, yang satu disertai oleh rasa malu. Ya, sebab lain masih ada. Gengsi, tapi Bante nggak mau jelaskan lah. Gengsi ini ya Bapak Ibu udah bisa paham sendiri. Yang lain berdana sekian juta. Saya gengsi kalau tidak minimal menyamai dia. Kalau bisa lebih, meskipun lebih 100, lebih 200. Ya, dan hal lain lagi, dan hal lain lagi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita praktik ajaran Sang Buddha, kita belajar Dhamma. Salah satu harapan kita belajar Dhamma, salah satu tujuan kita praktik Dhamma, apa? Supaya kita menjadi orang yang bahagia. Supaya pengotor-pengotor batin kita, atau dalam bahasa Pali, kilesa kita menjadi berkurang. Ya, menjadi terkikis sedikit demi sedikit, sampai nanti pada akhirnya kita bisa tuntas dalam berlatih. Kita berbuat baik, aktif di wihara, ya, aktif dalam 1-2 kegiatan. Termasuk juga, ya, satu hal lagi. Banyak umat Buddha yang aktif di wihara, ya, sebagai karaka sabha, ya, sebagai, ya, misal dapat bagian ini, bagian itu untuk berkontribusi dalam kegiatan wihara. Ya, dia punya kemampuan public speaking, ya, punya suara yang bagus, punya tingkat kepercayaan diri. Oh ya, kamu bantu nanti jadi MC. Oh ya, nanti kamu bantu ya jadi pemimpin puja bakti. Atau ada orang yang senang menyumbang tenaga. Oh ya, nanti kalau ada pindah patah, ya bantu. Pokoknya tugasnya apa? Pokoknya tugasnya kalau keranjangnya penuh, ambil. Nah, nanti antar ke wihara. Atau aktif di kegiatan KBTI, ya, Magabudi, Wandani, Patria. Kita aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau kita tidak melakukan dengan pengertian benar, tidak disertai rasa bahagia, kita rugi 2 kali. Apa kok rugi 2 kali, Bante? Yang pertama, kita sudah rugi waktu. Hari Minggu, yang lain bisa jalan-jalan, yang lain bisa pergi dengan keluarga. Nah, ini datang ke wihara, ya, waktu sudah terpakai. Kedua, tidak ada rasa bahagia. Yang ada menyesal. Atau ya tidak disertai dengan pengertian benar. Jadi kita rugi. Sudah tidak dapat karma baik, berbuat baiknya juga tidak disertai dengan rasa bahagia, bukannya mendapat keberuntungan, ya malah mengalami kerugian. Jadi bahagia berbuat baik ini sangat penting. Sangat penting sekali. Ya, termasuk ya saya sendiri. Ya, karena Dhamma ini untuk semua kalangan Bapak Ibu. Ya, meskipun Bante yang berbicara, ya tidak semuanya ini untuk Bapak Ibu. Sebagian porsi untuk diri saya sendiri. Ya, termasuk saya. Ya, ketika ke wihara-wihara, nah, seperti yang tadi Bante jelaskan, ya di Kepulauan Riau, di sana jarak satu wihara dengan wihara lain kadang tidak dekat, ya seringkali jauh. Dan untuk pergi dari satu wihara ke wihara lain, nanti ada naik mobil ke pelabuhan, nanti pelabuhan naik kapal,
Jadi naik kapal 1 jam, 2 jam, 3 jam tergantung jarak. Nanti sampai pelabuhan masih harus dijemput lagi naik mobil. Nah, ini ada yang jaraknya 1 jam, ada yang jaraknya 2 jam, ada yang jaraknya 3 jam. Ya, sebagai seorang biku berkeliling satu wihara ke wihara lain, melakukan pembinaan umat, ya, memberikan ceramah dhamma, memberikan dhamma desana, atau memenuhi undangan umat, apakah ada yang sakit, atau apakah ada yang meninggal, atau apakah membacakan parita manggala di momen bahagia, ya itu sudah butuh waktu, memakan waktu. Pergi dari satu wihara ke wihara lain, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian tiba di tempat, ya melakukan apa yang sesuai dengan pesanan atau harapan yang mengundang. Ya, mempersiapkan. Ya, misalnya hari ini ceramah. Nah, hari ini ceramah, pagi ini ceramah. Ya, kalau saya tidak bahagia, tidak happy, ya rugi berkali-kali. Ya, sudah jauh-jauh, sudah capek-capek, tapi tidak mendapat kebahagiaan. Nah, ini berlaku juga untuk saya sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setiap kali Bapak Ibu berbuat baik, penting sekali kita melihat ke dalam diri, sudahkah saya bahagia dalam berbuat baik? Ada 3 momen, ada tiga masa yang harus kita perhatikan, yang bisa kita lihat ya, ketika hubungannya dengan melakukan satu perbuatan. Yang pertama adalah sebelum melakukan perbuatan, yang kedua adalah saat melakukan perbuatan, yang ketiga adalah setelah atau siap melakukan perbuatan. Hal ini sudah seringkali disampaikan oleh para penceramah. Yang pertama, ketika sebelum melakukan satu perbuatan baik, munculkanlah rasa senang, rasa bahagia. Contoh Bapak Ibu, tadi pagi sebelum melakukan pindapata, besok pagi hari Minggu saya akan mengajak anak-anak, saya akan mengajak suami, saya akan mengajak istri, kami akan mengajak orang tua pagi-pagi untuk pindapata di Wihara Maha Sampati. Besok saya mau berdana makanan ringan. Besok saya mau berdana roti. Saya mau berdana kue. Saya mau berdana nasi. Saya mau berdana jus, mau berdana minuman. Berpikir untuk besok melakukan perbuatan baik, salah satu contohnya pindapata. Muncul rasa senang, muncul rasa bahagia ketika persiapan. Ya, ini namanya bahagia sebelum memberi. Apakah semua orang yang akan melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan tertentu, ya, ketika mempersiapkannya itu bahagia, Bente? Ada juga yang tidak bahagia, apalagi yang terpaksa. Ya, yang terpaksa ini biasanya belum mengerti Dhamma. Yang terpaksa ini biasanya masih awal-awal. Yang terpaksa ini biasanya belum merasakan manfaat, kebahagiaan dari berbuat baik. Atau yang terpaksa ini biasanya masih anak-anak. Ya, anak-anak kadang masih harus dipaksa, masih harus diajak. Minggu pagi dibangunin, padahal tadi malam dia begadang. Ya, padahal mungkin dia anaknya kemarin merencanakan hari ini mau bangun siang. Ya, tapi mama, papanya ngajak pindah patah. Ya, berarti artinya harus bangun pagi. Ya, berarti semalam dia, papa ini harusnya besok pagi saya bangun jam 9, malah diajak pindah patah. Nah, bisa seperti itu. Jadi tidak semua orang yang besok akan melakukan perbuatan baik atau yang nantinya akan melakukan perbuatan baik disertai rasa bahagia. Yang pertama. Yang kedua, ya, ketika melakukan perbuatan baik itu atau saat melakukan perbuatan baik itu. Ya, seperti tadi pagi-pagi Bapak Ibu sudah bangun, ya, sudah bersiap diri, sudah bersih-bersih diri. Kemudian datang ke wihara di rute atau di jalur yang sudah disiapkan.
Kemudian sampai lebih awal, ya karena tahu Bante mulai jalan keliling Pindapata jam 6:30, oh berarti saya harus sampai paling tidak beberapa menit sebelum Pindapata dimulai. Datang di situ menunggu, ya, menunggu Bantenya lewat. Ya, sambil menunggu, wah sudah merenungkan pikiran, merenungkan kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan, merenungkan manfaat dari berbuat baik, merenungkan keberuntungan bahwa hari ini saya masih memiliki kesehatan, saya masih memiliki daya upaya, saya masih memiliki sebagian harta untuk berbuat baik. Juga merenungkan, wah di sini suasananya kondusif, mendukung, ada kesempatan berbuat baik. Nah, menunggu, nanti sampai tiba Bantenya lewat. Ketika Bantenya lewat, ya menyerahkan dengan penuh suka, cita, bahagia. Akhirnya kebaikan yang direncanakan bisa dilakukan. Bapak Ibu patut bersyukur. Kenapa? Meskipun ini Bante cerita, meskipun Pindapata setiap hari ini Bapak Ibu Pindapata bisa berdana makan meskipun sedikit, meskipun kelihatannya hal itu sederhana, tapi bagi sebagian orang momen berdana makan kepada seorang biku, apalagi kepada para biku di pagi hari, ya dengan cara berpindapata, belum tentu semua orang atau umat Buddha bisa melakukan. Nah, ini satu keberuntungan. Tadi Bante tidak menyimak di live streaming apakah baca Manggala Sutta atau tidak. Tapi di dalam Manggala Sutta ada satu syair, ya, terlahir di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Ya, satu hal dari terlahir di tempat yang sesuai adalah tempat yang mendukung kita untuk bisa melakukan perbuatan baik. Meskipun sederhana, ya meskipun bagi Bapak Ibu itu simple, sederhana karena sudah sering dilakukan, tapi bagi orang lain bisa berdana pindapata seperti itu satu hal yang luar biasa sekali. Belum tentu 1 tahun sekali bisa melakukan di tempat lain. Ya, kalau di sini sangat luar biasa. Nah, ketika memberikan ini dengan rasa bahagia, dengan rasa senang, nah, patut melihat ke dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ya setelah melakukan perbuatan baik, ya setelah selesai melakukan perbuatan baik, memunculkan rasa senang, memunculkan rasa bahagia. Ya, selesai pindapata, siap pindapata, ya mungkin pulang dulu atau mau kemana dulu. Nanti siang, nanti sore mengingat, oh tadi pagi saya sudah pindapata, mengajak suami, mengajak istri, mengajak anak-anak, mengajak orang tua. Wah senang sekali mereka hari ini mau. Senang sekali mereka mau diajak. Senang sekali saya masih punya kesehatan, masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Ya, semoga besok dan di waktu-waktu yang lain saya juga punya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik lagi. Senang setelah memberi. Apakah semua orang senang? Apakah semua orang bahagia? Ya, setelah berbuat baik? Ada juga yang tidak. Ya, ada juga yang setelah berbuat baik merasa menyesal. Setelah berbuat baik, jengkel. Setelah berbuat baik kesal. Setelah berbuat baik menyesal. Ada. Nah, tapi itu satu sifat yang harus kita hindari. 3 hal ini Bapak Ibu kita perlu perhatikan di dalam diri kita. Bahagia sebelum memberi, bahagia setelah memberi, bahagia saat memberi. Sebelum, saat, dan setelah. Selain itu, satu hal yang patut kita renungkan adalah memunculkan daya upaya benar, atau dalam bahasa Pali disebut sebagai samawayama. Ya, samawayama adalah salah satu bagian dari jalan mulia berunsur 8. Salah satunya adalah samawayama atau daya upaya benar.
Apa daya upaya benar itu? Ya, Sang Buddha menjabarkan yang disebut sebagai sama wayama ada terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah mengurangi, mengikis, menekan hal-hal buruk, ya, atau meninggalkan hal-hal buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang masih kita lakukan atau yang pernah kita lakukan. Kita sebagai manusia, selama belum mencapai tingkat kesucian arahat, ya sempurna, masih bisa melakukan perbuatan buruk, masih bisa melakukan perbuatan jahat. Bahkan, ya seorang Sotapanna, ya meskipun dikatakan telah mencapai tingkat kesucian, ya tetapi baru mengikis, baru memotong 3 belenggu. Belum sepenuhnya memotong ke 10 belenggu. Ya, itu pun masih ada, ya masih memiliki, ya misalnya nafsu keinginan masih ada, ya kesombongan masih ada, niat jahat masih, ya. Apalagi kita yang masih putu jana, belum mencapai tingkat kesucian, masih bisa berbuat buruk. Tetapi Sang Buddha menyampaikan satu upaya, ya dalam sama wayama ini adalah mengikis, mencabut, memotong, menghindari perbuatan buruk yang masih kita lakukan. Kita ke wihara, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ke wihara melakukan perbuatan baik. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah mengikis perbuatan jahat. Ya, kalau dalam diri kita masing-masing masih ada rasa tidak suka, masih ada kebencian, masih ada keserakahan, apalagi ya masih ada jengkel, ya masih ada rasa malas, kadang juga masih ada rasa tidak suka, masih ada rasa benci, ada rasa kesal dan sebagainya dan sebagainya. Kita sadari. Dan ketika perbuatan itu akan muncul, ya, ada kemungkinan akan kita lakukan kembali. Apa yang kita lakukan? Mencegah, ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk itu lagi. Bapak Ibu belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma seperti siang hari ini atau pagi hari ini, ya, tentu kami para biku hanya bisa memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan uraian Dhamma. Tetapi pada praktiknya, Bapak Ibu praktek masing-masing. Para bante tidak bisa mengawasi Bapak Ibu 24 jam dalam sehari. Karena kalau tugas bante mengawasi umat, nanti bantenya seperti intel. Karena kalau pakai jubah begini pasti ketahuan. Oh, lagi diliatin bante. Oh, di sana ada bante. Nah, mau berbuat jahat tidak jadi. Tapi kalau menyamar, ya misalnya jadi tukang bakso atau jadi tukang kue tiaw, begitu nggak ketahuan. Tidak merasa terawasi. Ya ini jadi mengurangi, mencegah perbuatan buruk yang masih mungkin kita lakukan. Yang kedua, mencegah perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan. Mencegah perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan. Apa kejahatan yang belum pernah Bapak Ibu lakukan? Ya, banyak. Dan jangan sampai dilakukan. Ya, dicegah. Salah satu manfaat dari meditasi, salah satu manfaat dari pengembangan batin, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari muncul pikiran, muncul bentuk-bentuk pikiran, muncul perasaan, kita bisa melihat saat munculnya. Nanti bisa melihat saat berlangsungnya.
Nanti juga bisa melihat saat lenyapnya. Jadi muncul, berlangsung, dan lenyap. Apa yang muncul, berlangsung, dan lenyap, Bapak Ibu? Pikiran muncul, berlangsung, dan lenyap. Perasaan muncul, berlangsung, dan lenyap. Fenomena-fenomena kehidupan setiap hari muncul, berlangsung, dan lenyap. Termasuk salah satu di dalamnya adalah niat jahat. Ya, salah satu termasuk di dalamnya adalah kebencian. Salah satu di dalamnya juga keserakahan serta hal-hal buruk yang lain. Kalau kita terbiasa melakukan pengembangan batin, citta bawana, ya saat muncul pikiran buruk, ya saat muncul perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan kesal, hal-hal yang bisa mengarah pada tindak kejahatan, pada keburukan, kita menyadari saat akan munculnya, ya seperti halnya ketika seseorang melihat percikan api, ya seperti halnya ketika seseorang melihat munculnya api meskipun kecil, ya dia buru-buru, ya punya usaha, mengerahkan upaya untuk memadamkan api tersebut. Kenapa? Api, ya percikan api meskipun kecil, kalau dibiarkan bisa menjadi semakin besar. Kalau Bapak Ibu di rumah lihat api di dapur, kira-kira bisa tenang atau tidak? Bukan di kompor ya, di dapur begitu. Dari kamar mau ke toilet, lewat dapur, tiba-tiba di dapur ada api di ujung. Ya pasti langsung khawatir, pasti langsung panik. Kenapa? Karena api identik dengan kebakaran. Api identik dengan bahaya. Demikian pula sesungguhnya Bapak Ibu, kita bisa menyikapi hal-hal buruk, ya meskipun dia baru muncul satu pikiran begitu. Muncul dari perasaan yang tidak nyaman, muncul dari pikiran yang jahat, yang kurang baik. Kita harus lekas-lekas, ya cepat-cepat kita padamkan. Ya, dengan apa? Ya kalau api, ya bisa dengan kain basah, bisa dengan air, bisa dengan apar itu yang semprotan. Ya seperti yang digunakan pemadam kebakaran. Karena kalau dibiarkan api akan semakin membesar, bahkan bisa menghanguskan rumah dan juga bangunan-bangunan di sekitarnya. Nah, ini yang kedua. Mencegah perbuatan buruk yang belum pernah dilakukan, jangan sampai dilakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hal-hal baik apa, perbuatan-perbuatan baik apa yang belum berhasil, yang belum pernah kita lakukan, kita munculkan. Ya, ibaratnya pohon, ibaratnya tanaman. Bapak Ibu suka tanaman, ya. Bapak Ibu suka tanam-tanam pohon, tanam-tanam bunga. Di rumah, ya misalnya sudah ada bunga mawar, sudah ada bunga melati, ya sudah ada misalnya bunga apa lagi. Nah, belum ada satu bunga yang cantik yang kita inginkan, ya kita berupaya. Ya, entah membeli bibitnya, entah meminta dari teman lain, ya entah dapat dari mana ketika pergi kemana, ya kita tanam di rumah sehingga muncul bibit bunga yang belum kita miliki. Ya, perbuatan baik apa yang belum pernah kita lakukan, belum berhasil kita lakukan, nanti ketika ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik tersebut, lakukanlah. Kenapa? Biasanya orang sulit berbuat baik itu karena belum terbiasa. Ya, orang tidak bisa berbuat baik bukan karena susah, bukan karena sukar, bukan karena sulit, ya. Ya bukan karena saya mah emang orangnya bukan orang baik, bukan begitu. Ya kalau dalam Buddhis, ya orang baik, orang jahat bukan berdasarkan dari kelahirannya, tapi dari apa yang dia lakukan semasa hidup. Orang tidak bisa berbuat baik bukan karena tidak bisa, tapi karena belum terbiasa.
Ya, melakukan awal ini yang sulit. Ya, membiasakan di awal ini yang sulit. Nanti kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti akan terasa lebih mudah. Contoh paling sederhana, membiasakan anak-anak datang ke wihara. 1 kali banyak alasan. 2 kali ya masih beralasan. 3 kali nanti dia cari alasan yang lain. Tapi nanti pada suatu ketika ya anak-anak sudah sadar, sudah mengerti manfaat dari datang ke wihara, manfaat mengembangkan kebaikan di wihara, ya tanpa susah payah, ya hanya dengan ya kalimat pendek, ya besok kita ke wihara, berangkat jam 8. Oh ya siap. Ya, kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan, lama-lama menjadi mudah. Jadi Bapak Ibu sekarang yang masih merasa di dalam dirinya ada dalam fase, Bante saya berbuat baik rasanya agak sulit dilakukan. Jangan berhenti. Justru ya kalau masih merasa sulit melakukan satu kebaikan, ya dalam hal berdana, dalam hal kesabaran, ya dalam hal pengendalian diri, ya dalam hal apapun berbuat baik, ketika masih sukar, masih merasa sulit untuk dilakukan, ketika masih merasa butuh usaha besar untuk melakukan, diteruskan. Sampai nanti pada satu titik kita berbuat baik seperti otomatis. Ringan saja, enteng saja, nggak pikir panjang, nggak banyak berpikir ini, berpikir itu, pertimbangan ini, pertimbangan itu, gampang saja. Ya, kalau sudah dalam tahap itu, Bapak Ibu sudah dalam tahap terbiasa berbuat baik. Jadi kalau masih sukar, masih sulit, masih banyak pertimbangan, jangan berhenti. Ya, harus diteruskan. Kalau dalam ujaran Sang Buddha, perbuatan baik itu hendaknya dilakukan terus-menerus. Nah, hendaknya dibiasakan. Ya, inilah kuncinya. Membiasakan diri berbuat baik. Dan yang keempat, perbuatan baik apa yang sudah berhasil Bapak Ibu lakukan? Perbuatan baik apa yang sudah berhasil menjadi kebiasaan, menjadi sifat, menjadi karakter baik dalam diri kita, dipertahankan. Misalnya, Bante, saya dulu orangnya pemarah. Tidak bisa dengar kritikan sedikit saja. Tidak bisa dimarahi orang sedikit saja. Dulu Bante kalau ada orang kritik saya, dulu kalau ada orang marahi saya ajak berantem. Itu dulu Bante. Nah, sekarang orang lain mau kritik sepanjang apapun, orang lain mau marahi saya seperti apapun, dengan kata-kata apapun, saya tersenyum saja Bante. Wah, luar biasa. Ya, orang bisa berubah, kita bisa berubah. Yang tadinya jahat bisa menjadi baik. Yang tadinya pemarah bisa menjadi penyabar. Yang tadinya malas bisa jadi rajin. Ya, yang tadinya sombong bisa jadi rendah hati. Yang tadinya pendendam, ya, menyimpan kemarahan dalam waktu yang lama bisa menjadi pemaaf. Orang bisa berubah, orang jahat bisa menjadi baik. Kalau sudah merasakan kebahagiaan dari berbuat baik. Ya, maka kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya sifat, sudah punya karakter baik ada di dalam dirinya, dipertahankan. Ya, artinya apa? Bapak Ibu sudah dalam tahap, sudah dalam fase merasakan kebahagiaan dari berbuat baik. Ya, waktu terasa singkat. Ya, sepertinya di belakang tidak ada jam ya, tapi di depan ada jam. Ya, sekarang sudah 10.48. Ya, entah ini tepat atau tidak, tapi saya yakin jamnya tepat. Ya, tadi saya dapat pesan, ya jam 11 ada makan siang.
Jadi sepertinya, bukan sepertinya sih, pastinya ya, ceramah ini segera disudahi. Ya, jadi saya mengutip ya satu syair dari Dhammapada, Bapak Ibu. Kira-kira dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Sang Buddha menyampaikan, daripada seseorang hidup 100 tahun, ya, tetapi hidupnya itu dipenuhi dengan pikiran dan perbuatan jahat, adalah lebih baik hidup 1 hari, tetapi 1 harinya itu dipenuhi dengan perbuatan baik dan pikiran baik, atau di situ dituliskan pikiran yang terkendali. Nah, jadi daripada hidup 100 tahun ini ya satu penggambaran. Artinya hidup yang panjang. Ya, karena usia 100 tahun itu adalah usia yang panjang. Ya, sekarang 80 tahun pun rasanya sudah panjang. Ya, daripada hidup lama bertahun-tahun tapi dipenuhi perbuatan jahat, pikiran tidak terkendali, pikiran jahat. Alangkah lebih baik kehidupan yang singkat. Ya, yang singkat, tidak begitu lama, singkat, tapi dipenuhi dengan perbuatan baik, pikirannya terkendali, ya, pikirannya baik. Nah, ini terdapat dalam Dhammapada syair 110. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semoga ya harapan kita semua, harapan Bante, ya Bapak Ibu, saudara semua, dengan kesempatan berbuat baik yang begitu besar, begitu lebar terbuka di medan ini, ya di Wihara Mahasampati ini, manfaatkanlah, gunakanlah kesempatan berbuat baik itu dengan sebaik-baiknya, mumpung kita masih sehat, masih punya kemampuan, dan jangan lupa munculkan kebahagiaan saat berbuat baik itu. Jangan sampai sia-sia kita berbuat baik secara fisik tapi tidak muncul rasa bahagia, apalagi sampai malah merasa jahat begitu. Ya, rugi. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan juga semoga ya Bapak Ibu senantiasa maju di dalam Dhamma, semoga cita-cita luhurnya tercapai. Saya akhiri, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.